Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1998. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kaisar Sihuang dengan cepat kembali berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dengan wajahnya yang sangat pucat, bahkan organ dalamnya dan juga daun besarnya yang menunjukkan retakan akibat pukulan sebelumnya, yang jelas ini merupakan luka yang sangat fatal. Dia menyadari bahwa patung batu ini setidaknya itu adalah raksasa tingkat puncak tengah Kaisar Agung. Saya khawatir Kaisar Agung lainnya akan berada dalam kemalangan, kata Kaisar Sihuang. Dia mengubah ekspresinya secara diam-diam. Meskipun tingkat kultivasinya tidaklah kuat, akan tetapi pertahanannya sangatlah luar biasa dan dia bisa mundur tepat waktu. Dan lalu, dia melihat banyaknya patung batu di tanah gelap. Kaisar Sihuang diam-diam terkejut, bertanya-tanya dari mana asal-usul patung batu tersebut. Sementara Kaisar Agung lainnya jelas tidak seberuntung Kaisar Sihuang. Segera serangkaian jeritan-jeritan melengking terdengar, dan banyak Kaisar Agung di tanah gelap berteriak dengan sedih. Banyak Kaisar Agung terluka parah oleh patung batu itu dengan kejam lalu mundur ke dalam rasa malu, dan bahkan beberapa Kaisar Agung pun jatuh di tempat, memancarkan berbagai aura keagungan. Aura jalan ini belum menghilang dan juga belum menyatu kembali ke dunia bawah, melainkan itu berubah menjadi untayan cahaya dunia bawah, perlahan-lahan bertahan menuju asal-muasal sungai kematian di tengahnya. Berdengung. Bola asal yang mekar dengan sinar cahaya yang menakjubkan tampak lebih mempesona. Sepertinya benda ini tidak ada hubungannya denganku, kata Kaisar Sihuang. Dia melihat ke sumber sungai di intinya dengan ekspresi kecewa dengan kekuatannya. Dia mungkin telah terbunuh bahkan sebelum dia bisa mendekati sumber mayat hidup di sana. Kalian semua sekumpulan sampah, keluar dari sini. Tiba-tiba sebuah suara agung bergema di seluruh dunia. Saat suara itu turun, Kaisar Sihuang merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan menyapu dirinya. Dan dia pun segera mundur. Lalu ledakan. Di saat dia mundur, aura yang cukup untuk menekan 8 tempat kuno tiba-tiba turun. Beberapa Kaisar Agung dunia bawah yang tidak bisa menghindarinya tiba-tiba menjerit dan tubuh mereka tiba-tiba meledak. Di bawah kekuatan ini, darah seketika berceceran di mana-mana. Sumber dari semua energi gelap tiba-tiba diserap oleh sosok ini, dan sepasang mata seperti binatang pun menatap ke tanah gelap itu. Kaisar Agung Sihuang cepat mundur. Ketika para Kaisar Agung lain melihat ini, mereka semuanya menjadi ketakutan setengah mati. Hati dan kantung empedu mereka seperti terbelah, dan mereka buru-buru mundur. Terutama Kaisar Agung dunia bawah yang berada di tanah gelap dan dikejar oleh patung batu. Mereka bahkan lebih ketakutan lagi dan lebih ngeri. Ada patung batu yang sangat menakutkan di depan, sementara di belakang ada Kaisar Mingjang. Ini hanyalah situasi kematian dan penyesalan yang tak bisa muncul di hati setiap orang saat ini. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu ceroboh. Sementara Kaisar Mingjang, dia bahkan tidak memperhatikan para Kaisar Agung dunia bawah yang mengelak di depannya. Segera mata Kaisar Mingjang tertuju pada Qin Chen di kejauhan untuk pertama kalinya. Dan Kaisar Mingjang melihat Qin Chen yang dapat mendekati sumber sungai mayat hidup dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat ini dia berada jauh dari patung batu, setelah hanya selangkah dari asal-muasal sungai kematian. Kaisar Mingjang tiba-tiba terkejut. Anak ini sangat cepat, kata Kaisar Mingjang. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan secepat itu. Sebentar lagi dia sudah dekat dengan sumber sungai kematian. Tidak mungkin, dengan kekuatan anak ini, bahkan dengan bantuan Putri Yao, dia tidak akan pernah bisa memblokir serangan begitu banyak penjaga kekaisaran kuno begitu cepat. Tidak, itu adalah para kaisar dunia bawah.
Kaisar Mingjang dapat melihatnya dengan sekilas. Alasan mengapa Qinchen bisa mendekati sumber sungai kematian begitu cepat sepenuhnya itu karena banyaknya kaisar agung dunia bawah yang masuk ke tanah gelap dan meringankan tekanan pada Qinchen, yang mana dia dapat melihat bahwa kaisar agung dunia bawah ini menarik perhatian banyak dari patung batu penjaga kekaisaran kuno yang mengakibatkan Qinchen berada di titik terdalam tidak terbakar oleh dampaknya. Kurang ajar, sekumpulan sampah, kata Kaisar Mingjang, wajahnya menjadi pucat. Dengan satu langkah dia langsung melangkah ke tanah gelap dan bergegas menuju ke sumbernya. Suara mendesing. Di saat Kaisar Mingjang melangkah ke tanah gelap, beberapa patung batu tiba-tiba muncul di hadapannya dan menebas ke arahnya. Keluar! Kaisar Mingjang meraung dengan marah, melayangkan sebuah tinju, dan aura yang dapat menembus 9 langit naik, meledakkan patung batu itu dengan sekali hentakan. Seketika retakan kecil muncul pada patung batu tersebut. Patung batu itu terbang terbalik, dan di saat terbang terbalik, terlihat retakan tersebut dengan cepat sembuh dan menghilang dalam sekejap mata. Apa? Penjaga kekaisaran kuno ini benar-benar masih merepotkan, kata Kaisar Mingjang. Wajahnya berubah jelek. Dia tidak peduli untuk terus mengambil tindakan, dan dia pun dengan cepat memasuki kedalaman tanah gelap dan boom, boom. Sepanjang perjalanannya, banyak patung batu yang terus menyerang dirinya, namun Kaisar Mingjang semuanya langsung diterbangkan oleh kekuatannya. Ada retakan pada tubuh patung batu tersebut, namun itu nampak dengan cepat pulih dan terus melancarkan serangan lagi ke arah Kaisar Mingjang. Seluruh adegan pertempurannya menjadi sangat intens. Apakah ini kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah? Melihat pemandangan ini, banyak kaisar agung dunia bawah tidak bisa menahan diri untuk diam-diam gemetar dan tersentak. Sangat buruk sekali. Mereka semua pernah bertarung melawan patung batu ini sebelumnya, dan bahkan patung batu yang terlemah pun memiliki tingkat kultivasi kaisar puncak tahap tengah. Hal yang paling menakutkan adalah pertahanan dari patung batu ini sebelumnya. Beberapa kaisar agung tahap peri yang kuat bahkan gagal untuk bisa meninggalkan bekas luka sedikit pun pada patung batu tersebut. Namun siapa sangka di bawah serangan Kaisar Mingjang, hanya satu pukulan saja itu bisa membuat retakan pada patung batu tersebut. Tingkat serangan apa ini? Jika pukulan itu mengenai banyak kaisar agung dunia bawah yang hadir, saya khawatir banyak orang yang hadir tidak akan mampu melawan dan hanya akan bisa dihancurkan. Namun yang paling menakutkan adalah bahwa patung batu itu nampak di bawah serangan pukulan besar dari Kaisar Mingjang. Meskipun tubuh patung batu itu terkoyak dengan retakan, akan tetapi mereka dapat dengan cepat pulih kembali ke kondisi puncaknya, lalu melanjutkan serangan kembali pada Kaisar Mingjang. Setiap patung batu ini seakan-akan itu hanya bisa membunuh tanpa ampun. Datang dan keluar, duar. Kaisar Mingjang terus mengambil tindakan dan dia dengan cepat memaksa kembali patung batu itu untuk mundur, diterbangkan keluar. Namun dia tidak dapat menahan jumlah yang terlalu banyak karena tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Mereka semakin terkepung. Apa yang dilakukan Dewa Hades tua itu? Saat itu dia sebenarnya mengerahkan begitu banyak penjaga kekaisaran kuno alias patung batu ini, sehingga bahkan seranganku tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Sial, jika penjaga kekaisaran kuno ini tidak menjaga tempat ini, bagaimana bisa aku menunggu selama ini? Bukankah aku akan melakukannya dari awal? Akankah semuanya akan menjadi merepotkan seperti ini? Bagaimana aku bisa menunda memasuki dunia kematian sampai hari ini? Kata Kaisar Mingjang. Aura Kaisar Dewa yang menakutkan mekar dari tubuh Kaisar Mingjang, dan dia dengan mudah menghancurkan setiap patung batu tersebut. Namun setelah patung batu ini jatuh, itu akan langsung diperbaiki ke puncaknya. Lalu mereka datang lagi dan lagi, menyerang ke arahnya, seolah-olah tidak ada habisnya. Sementara kedatangan dari Kaisar Mingjang segera membuat banyak kaisar agung dunia bawah yang awalnya terjebak di sini merasa sangat bahagia.
mereka pun memanfaatkan kesempatan itu dan keluar dari tempat gelap ini satu demi satu. Untungnya waktu Kaisar Mingjang tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Jika tidak, di bawah serangan dari kedua sisi, hanya sedikit aura yang terpancar, itu bisa membuat mereka tidak bisa keluar hidup-hidup. Apa patung batu ini? Pada saat para Kaisar Agung ini mundur dari tanah gelap, beberapa aura menakutkan lagi nampak jatuh di sana, dan itu adalah 3 Kaisar Agung dari 4 Kaisar Agung yang baru sampai ke sana, yaitu Kaisar Yan, Kaisar Wu Yue, dan juga Kaisar Yaoming. Mereka dengan jelas bisa melihat situasi pertempuran di seluruh negeri gelap ini, dan ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka dapat melihat bahwa Qin Chen yang berada pada jarak terjauh sudah hampir berada di depan sumber sungai kematian, dan Kaisar Mingjang nampak dengan panik mengejarnya. Namun dia dikelilingi oleh banyak sekali patung batu yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa mendekat dalam waktu yang singkat. Sialan, kita tidak bisa membiarkan anak dari dunia surga itu mendapatkan sumber kematian. Pada saat ini kilatan es dingin melintas di mata Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci dan Kaisar Yan dari istana ke-10. Nampak sosok mereka bergoyang dan mereka pun dengan cepat menyapu ke tempat gelap. Sementara Kaisar Yaoming dia juga buru-buru mengikuti. Segera beberapa patung batu pun mendatangi mereka. Segera Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan mendesak harta mereka, yaitu istana ke-10 dan puncak gunung 5 suci. Satu demi satu langsung menyerang, lalu terdengar suara ledakan. Patung batu ini langsung terhempas, namun saat berikutnya mereka mengguncang tubuh mereka dan menyerang lagi. Apa benda ini? Kenapa tidak hancur? Kata Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan. Mereka tiba-tiba berubah warna. Patung batu ini memiliki kekuatan rata-rata, akan tetapi pertahanan mereka sangat luar biasa. Tidak heran bahkan Kaisar Mingjang pun tidak bisa menyelesaikan mereka untuk sementara waktu. Kaisar Yan, Kaisar Yaoming, bagaimana kalau kita bergabung? Kata Kaisar Wu Yue. Matanya berkilat dan dia menyarankan untuk bergabung. Karena tidak peduli apa, sumber kematian ini harus jatuh ke tangan mereka bertiga. Jika kita bertarung sendiri-sendiri, apalagi menyerbu masuk, bocah dari dunia surga itu telah datang lebih awal sebelum kita. Bahkan jika Kaisar Mingjang semakin dekat di depan kita, saat itu kita hanya akan menjadi penonton dan orang lainlah yang akan memakan dagingnya, kata Kaisar Yan. Mata Kaisar Yan berkilat dan dia pun langsung menjawab, "Ya, baiklah." Dia setuju untuk bergabung dengan Kaisar Wu Yue. Kemudian Kaisar Wu Yue menatap Kaisar Yaoming dan berkata kepada Kaisar Yaoming bahwa meskipun anak laki-laki dari dunia surga itu yang telah membawa Kaisar Yaoming kembali ke dunia bawah, akan tetapi dia mengingatkan betapa berharganya sumber sungai kematian itu dengan karaktermu. Bukankah kamu tidak ingin bahwa sumber sungai kematian itu jatuh kepada tangan anak itu? Mendengar itu Kaisar Yaoming pun menyipitkan matanya dan dia mencibir. Apakah kamu bercanda? Aku Kaisar Yaoming, aku juga bertekad untuk mendapatkan sumber sungai kematian itu. Lalu, tunggu apa lagi? Segera 3 Kaisar Agung dari 4 Kaisar Agung itu pun saling memandang. Segera mereka bertiga membentuk postur segitiga. Dan mereka bertiga dengan cepat menerobos masuk ke dalam tanah gelap. Mereka bertiga masing-masing duduk di satu sisi dan dengan Kaisar Mingjang yang membuka jalan di depan mereka sehingga mereka bertiga bisa dengan cepat mendekati posisi Kaisar Mingjang. Sementara saat ini di posisi sumber sungai kematian berada, Qin Chen hanya berjarak 1 langkah lagi dari intinya, namun tiba-tiba boom, berdengung. Di dekat sumber sungai kematian ada 3 patung batu dengan aura yang sangat berbeda. Di saat Qin Chen mendekatinya, tiba-tiba 3 patung itu membuka matanya dan ledakan. Tiba-tiba 3 aura menakutkan yang tidak kalah dengan aura 4 Kaisar Agung pun muncul. Tahap akhir puncak Kaisar Agung, kata Qin Chen. Merasakan tekanan mengerikan dari ketiga kekuatan di depannya, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Aura ketiga patung batu ini di depannya sekarang itu tidak kalah dengan aura Kaisar Agung puncak seperti Kaisar Yaoming.
Dengan kata lain, kekuatan ketiga patung batu yang menjaga di dekat sumber sungai kematian itu tidak kalah dengan kekuatan Kaisar Agung Puncak seperti Kaisar Weiwei dan Kaisar Yan. Ini wajah Qin Chen pun menjadi jelek menghadapi serangan dari 3 orang kuat dari tingkat 4 Kaisar Agung. Cara terbaik bagi Qin Chen sekarang adalah mundur, bahkan jika Putri Yao ada di sini untuk melemahkan serangan lawan. Tapi serangan orang kuat seperti itu pasti tidak cukup bagi Qin Chen untuk dapat menanggungnya. Tapi melihat sumber sungai kematian yang begitu dekat, Qin Chen pun melontarkan jejak kegilaan di matanya. Tiba-tiba Qin Chen menggeretakkan giginya dan seluruh tubuhnya bergerak maju bukannya mundur. Qin Chen melaju menuju ke sumber sungai kematian. Pergi, kenapa harus mundur? Dalam kasus Qin Chen sekarang tidak ada kata mundur. Sambil berjalan memeluk Putri Yao, Qin Chen pun dengan erat melindungi Putri Yao dalam pelukannya. Kamu sudah gila, cepat keluarkan aku. Secepatnya, aku akan menghalangi di depanmu. Mungkin kamu bisa membuatku menahannya, akan tetapi kamu sendiri pasti akan mati, kata Putri Yao. Dia mengubah warna ekspresinya di pelukan Qin Chen. Dia tahu bahwa kekuatan patung batu yang melindungi asal-usul sumber kematian di dekat ini sangatlah kuat. Dengan satu gerakan seorang Kaisar Agung Puncak tahap akhir, itu akan membuat mereka terluka parah. Lalu bagaimana Qin Chen bisa menahan serangan dari 3 orang kuat seperti itu?